Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 11. Nah, ini adalah pokok bahasan pertama pada sistem ekskresi pada manusia, gitu ya. Oke, nah apa saja yang akan kita bahas sistem ekskresi pada manusia ini? Nanti teman-teman bisa perhatikan. Silahkan gunakan materi ini untuk teman-teman pendalaman materi di kelas, juga untuk persiapan UTBK dan ujian mandiri ya, bisa digunakan. Oke, nah, apa saja yang akan kita bahas di sistem ekskresi ini teman-teman? Khususnya sistem ekskresi pada manusia akan kita tuntaskan ya hari ini. Nanti beberapa video lah kita buat. Oke, baik, kita langsung masuk saja teman-teman di pokok bahasan sistem ekskresi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini pokok bahasan pertama, kita akan pendahuluan dulu. Bisa diperhatikan sama kalian bahwa ketika kita berbicara sistem pernapasan, maka ada beberapa hal yang mesti teman-teman ketahui bahwa adanya sistem ekskresi ini gitu kan ya. Di dalam tubuh kita ini berhubungan dengan kebutuhan air dan ion di dalam tubuh kita. Jadi adanya kebutuhan air dan ion dan adanya zat-zat yang berbahaya dalam tubuh, maka ada sistem yang disebut sebagai sistem ekskresi ini, gitu ya. Nah, perlu diperhatikan sama kalian bahwa air di dalam tubuh kita itu kan diperoleh dari makanan, dari minuman, gitu kan ya. Dan sebagian kecilnya dari metabolisme oksidatif, jadi menghasilkan juga air. Nah, nanti air yang hilang di dalam tubuh kita, teman-teman, air yang hilang itu di dalam tubuh nanti bisa keluarnya itu lewat urin, saat kalian defekasi atau buang air besar, dan juga bisa penguapan. Kapan? Ketika kalian berkeringat dan juga bernapas. Nah, keseimbangan air di dalam tubuh ini harus dijaga, teman-teman, khususnya saat kalian melakukan proses metabolisme. Nah, nanti tubuh akan membutuhkan ion-ion tertentu seperti halnya natrium dan kalium, teman-teman, yang dibutuhkan di dalam proses perambatan impuls saraf, gitu ya. Adanya pengaturan melalui sistem ekskresi ini mengakibatkan tersedianya natrium dan kalium. Jadi akibatnya bisa membantu di dalam sistem saraf, gitu ya. Selain itu, adanya sistem ekskresi juga, teman-teman, dia membantu di dalam proses homeostasis. Gitu ya, apa itu pengaturan konsentrasi ion-ion di dalam tubuh kita. Perlu diingat bahwa sistem ekskresi itu dia punya peran penting di dalam menjaga homeostasis, gitu ya, yang mengakibatkan cairan di dalam tubuh kita termasuk ion-ionnya itu dia terjaga dengan stabil. Kalau terjaga dengan stabil, maka sistem yang lain di dalam tubuh kita terjaga dengan baik, gitu ya. Contohnya misalkan salah satu peran dari homeostasis itu adalah salah satunya pengaturan suhu tubuh kita. Jadi dikarenakan kita homoeterem atau suhu tubuh kita tetap, adanya sistem ekskresi ini mengakibatkan pengaturan suhu tubuh manusia menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Oke, nah perlu diketahui sama kalian bahwa pemasukan dan pengeluaran cairan yang terjadi di dalam tubuh kita itu per hari, teman-teman, misalkan itu rata-rata pemasukan per hari itu bisa dari minum, teman-teman, gitu ya, bisa juga dari makanan ataupun dari metabolisme. Itu air bisa masuk ke dalam tubuh kita. Namun selain masuk, air juga bisa keluar. Per harinya itu paling besar itu lewat ginjal, tentu lewat pipis, gitu ya. Terus yang kedua lewat kulit dan paru-paru, terus lewat keringat dan juga saat teman-teman mengeluarkan feses. Ini adalah proses pengeluaran air dalam tubuh kita. Ini harus dijaga dengan cara bagaimana? Minum yang banyak, makan makanan yang mengandung kadar air tinggi, gitu ya, juga dari metabolisme tubuh yang berperan secara aktif itu menghasilkan air. Jadi keluar masuknya harus baik, gitu ya. Itu pembukaannya. Nah, perlu diketahui sama teman-teman bahwa di dalam proses sistem ekskresi ini, teman-teman, berkenaan dengan kebutuhan air dan ion, bahwa sebagian besar tubuh kita itu kan tersusun atas air. Berapa persen? Sekitar 60%-nya, gitu ya. Jadi 60%-nya adalah air. Nah, bisa dibagi-bagi itu. Nanti 5%-nya ada di daerah plasma, teman-teman, gitu ya, bisa di plasma kulit, paru-paru, ginjal ataupun di usus. Yang kedua ada di cairan interstisial sekitar 15%. Cairan interstisial itu adalah cairan yang ada di luar sel.
Dan yang terakhir adalah yang paling besarnya itu adalah cairan di dalam sel. Jadi di dalam sel itu sekitar 40%. Makanya kalau dijumlahkan itu ada sekitar 60% di dalam tubuh kita itu adalah berupa air. Gitu ya. Yang air dalam tubuh itu diatur oleh sistem ekskresi untuk pengeluaran dan pemasukannya sehingga kalian tidak terjadi dehidrasi. Gitu ya. Wah, keren sekali, luar biasa. Jadi dengan adanya sistem ekskresi, maka pengeluaran air dalam tubuh bisa dijaga. Gitu ya. Nah, sekarang berbicaranya ekskresi dan sistem ekskresi, teman-teman perlu diketahui bahwa mereka itu merupakan suatu proses pengeluaran. Apa yang dikeluarkan di dalam ekskresi yaitu zat-zat sisa metabolisme. Jadi kalau sisa metabolisme dikeluarkan, maka itu konsepnya masuk ke ekskresi. Gitu ya. Nah, apa organ-organnya? Nanti yang akan kita bahas adalah ginjal, kulit, paru-paru, juga hati. Ini yang akan kita bahas ya. Nah, nanti di dalam tubuh kita zat sisa itu banyak. Apa saja? Misalkan zat sisanya itu berupa karbon dioksida, berupa air juga bisa dikeluarkan ya. Garam-garam mineral, amonia, juga zat warna empedu itu bisa dikeluarkan. Nah, karbon dioksida dan air nanti berasal dari mana? Berasal dari pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Amonia dari mana? Dari pembongkaran protein, teman-teman, dan zat-zat yang berbahaya di dalam sel. Jadi sebelum dikeluarkan, si amonia ini akan dirombak di hati, nanti dirubah menjadi urea, gitu ya. Terus ada zat warna empedu, itu hasil perombakan dari sel darah merah di hati, teman-teman, nanti akan menghasilkan zat warna empedu yang nantinya bisa mewarnai baik urin ataupun feses. Ini yang akan kita bahas ke depan, gitu ya. Oke, siap. Nah, di dalam sistem ekskresi ini, teman-teman, perlu diketahui sama kalian, tadi organ-organnya itu kan banyak, ada 4 hal yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama, nanti ada berbicara kulit, mengeluarkan keringat, teman-teman. Isinya itu ada urea, air, dan garam mineral. Nanti kita bahas. Ada paru-paru, jadi udara napas akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Terus ada hati, teman-teman. Hati ini dia akan menghasilkan pigmen empedu yang bisa mewarnai feses dan usus sebagai organ ekskresinya. Dan yang terakhir ada ginjal, teman-teman. Dia yang mengeluarkan urin, di mana urin itu berisi urea, air, dan garam mineral. Ini adalah organ-organ yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, teman-teman. Organ yang pertama yang akan kita bahas adalah ginjal. Oke, ginjal dulu ya. Ini pokok bahasan yang terpanjang. Banyak sekali pembahasannya. Baik. Nah, perlu diketahui sama kalian bahwa ginjal memiliki evolusi yang luar biasa di dalam tubuh kita atau di dalam perkembangannya gitu. Yang pertama, ginjal itu dia punya tipe yang muncul pertama kali saat embrio, itu bentuknya bersegmen, teman-teman. Jadi ada segmen-segmen ini gitu ya. Ada segmen-segmen dan terletak jauh ke arah rongga dalam tubuh kita gitu ya. Nanti setiap unitnya itu dia disebut sebagai neprostoma, teman-teman. Jadi setiap unit memiliki satu neprostoma yang bermuara pada selom, pada rongga-rongga di dalam tubuh kita yang dia nanti yang berperan sebagai organ ekskresinya. Dan perlu diketahui neprostoma ini dia tidak memiliki glomerulus, teman-teman. Jadi ini adalah organ pertama yang disebut sebagai pronepros, tipe ginjal pertama ya. Pronepros bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi memiliki satu neprostoma gitu ya. Jadi cuman seperti ini pertukarannya, dia tidak memiliki glomerulus. Lalu dia berkembang menjadi apa? Dia berkembang menjadi tipe yang kedua, menjadi mesonepros. Nah, di mesonepros ini, tipe ginjal ini dia berkembang secara segmental, teman-teman, di tengah rongga tubuh tentunya. Nanti beberapa neprostoma dia akan bermuara ke dalam selom, akibatnya ekskresi dilakukan oleh glomerulus. Artinya di tipe yang kedua ini dia sudah memiliki glomerulus. Nah, ini dia teman-teman, ada neprostoma, lalu dia ada glomerulusnya gitu ya. Nah, kalau di pronepros itu tidak ditemukan glomerulus, sedangkan di mesonepros ditemukan glomerulus. Bentuknya seperti ini ya. Lalu dia akan berkembang menjadi metanepros, teman-teman. Nah, setelah menjadi metanepros, nanti ini adalah tipe ginjal yang tidak bersegmen lagi. Tidak, kan ini ada segmen-segmen gitu ya. Kalau ini tidak bersegmen lagi, teman-teman. Terus selain tidak bersegmen, dia juga tidak memiliki nepros. Jadi tidak ada nepros dan mengakibatkan di daerah metanepros ini dia perkembangannya lebih luar biasa. Dia memiliki banyak glomerulus gitu ya, yang dimiliki oleh reptil, apes, mamalia atau sampai ke manusia gitu ya.
Itu yang kita sebut sebagai ginjal kita. Ginjal ada dua ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, yang kita kenal dengan nama ginjal sempurna atau metanefros, di mana cirinya dia tidak memiliki neprostoma dan dia tidak bersegmen. Nah, tetapi dia banyak glomerulus. Itu ya, itu ginjal kita. Itu adalah evolusi perkembangan ginjal ya, sedikit pengetahuan. Selanjutnya teman-teman, berkenaan dengan sistem ekskresi pada manusia, dalam hal ini ginjal kita itu kan ada kiri dan kanan gitu ya. Ada kiri dan kanan. Ini jadi kalau ini berbalikan letaknya. Ini berarti di sebelah kiri, yang ini teman-teman ini ginjal di sebelah kiri, yang ini adalah ginjal di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini lebih tinggi daripada di sebelah kanan. Sebelah kanan itu dia lebih turun ke arah bawah gitu ya. Oke, nah strukturnya bagaimana? Strukturnya itu dia berbentuk kacang merah panjang. Jadi kacang merah sekitar 10 cm teman-teman besarnya itu ya, panjangnya itu. Jadi kacang merah yang panjangnya sekitar 10 cm lah. Warnanya apa? Dia berwarna merah terang. Jumlahnya sepasang kiri dan kanan, dan sebelah kiri dia letaknya ke arah atas, letaknya lebih ke atas gitu ya. Jadi terletak di daerah dorsal dinding tubuh sebelah kiri dan kanan dari tulang belakang kita. Jadi tepat di daerah belakang. Terus berat totalnya itu sekitar 1% dari berat badan kita. Jadi kecil gitu ya. Jadi setiap menit ginjal itu dia 20-25% gitu ya. Jadi darah itu masuk disaring di situ gitu ya. Disaring di ginjal sekitar setiap menit sekitar 20-25% darah itu disaring di sini, di ginjal ini. Jadi bisa diperhatikan sama teman-teman, nih strukturnya ini ditempeli oleh suatu kelenjar ya, namanya kelenjar adrenal. Ini ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah arteri. Yang masuk arteri renalis, yang keluar adalah vena renalis. Gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ginjal kita teman-teman, selain dari sisi dari struktur yang tadi kita belah secara memanjang misalkan, maka bentuknya seperti ini. Jadi struktur ginjalnya itu ini potongannya ya gitu ya, dia memiliki tiga daerah utama. Yang pertama ada daerah korteks ginjal. Oke, ini atau bagian luar dari ginjal ini ya. Terus ada daerah medula. Medula itu dia bagian sumsum ginjal. Ini dia bagian sumsum ginjal, dan daerah yang disebut sebagai pelvis gitu ya. Nah, ini dia daerah yang disebut sebagai pelvis renalis atau rongga ginjal. Di sini ada rongga ginjal. Ini adalah tiga bagian daerah ginjal. Daerah korteks, medula, dan pelvis gitu ya. Nah, jalur urinnya bagaimana? Jalur urinnya itu nanti kita akan bahas. Di daerah ginjal itu ada daerah saluran terakhir yang disebut sebagai pembuluh kolektivus. Dia akan masuk ke kalix minor, teman-teman, gitu ya. Nah, di sini jadi dari pembuluh kolektivus bisa diperhatikan, ini saluran terakhir pada nefron. Lalu dia akan masuk ke kalix minor gitu ya, turun ke kalix minor. Dari kalix minor ke kalix mayor, jadi membesar, ini dia ke kalix mayor. Dari kalix mayor itu dia ke pelvis renalis. Dari pelvis renalis dia akan ke ureter gitu ya. Dari ureter dia akan masuk ke kantung kemih. Di kantung kemih dia ke uretra. Di uretra nanti dikeluarkan lewat uretra yang masuk ke saluran penis kalau di laki-laki gitu ya. Nah, kandung kemih sendiri teman-teman, dia punya peran menampung gitu ya, menampung sementara air urin sebelum dikeluarkan ke uretra. Jadi teman-teman ditampung di kandung kemih ini ya, atau vesika urinaria nama lainnya. Oke, itu dia struktur ketika dia belah secara memanjang. Nah, sekarang kita lihat di bagian terkecil penyusun ginjal ada yang disebut sebagai nefron. Jadi nefron itu adalah bagian terkecil yang menyusun ginjal di dalam tubuh kita gitu ya. Adanya di mana? Sebagian dia ke daerah korteks, sebagian dia ada di daerah medula gitu ya. Jadi si nefron itu dia menembus dua wilayah, daerah korteks dan daerah medula. Nah, nefron ini dia struktural terkecil gitu ya yang menyusun ginjal. Ingat-ingat teman-teman. Jadi kalau ada bagian-bagiannya, nefron ini bisa diperhatikan sama kalian mulai dari ini glomerulus ya. Nanti kita akan lihat bagian glomerulusnya. Lihat aja dulu, ini dia masuk ke TKP nantinya, kita akan kasih nama gitu ya. Oke, yuk kita kasih nama. Nah, dari glomerulus ini dia akan masuk ke TKP, ini dia tubulus contortus proximal, teman-teman gitu ya. Dia berbelit berdekatan dengan kapsula Bowman gitu. Nanti dia akan berakhir masuk ke lengkung Henle. Ini dia lengkung Henle-nya. Gitu ya, masuk ke lengkung Henle-nya. Jadi dari glomerulus dia ke tubulus contortus proximal, nantinya dia ke lengkung Henle. Ini lengkung Henle.
Terus selanjutnya dia akan masuk ke tubulus distal, naik lagi ke atas. Ini dia ke distal, ini distal ya. Oke, dari distal. Nah, distal ini dia merupakan sama tubulus berkelok-kelok juga gitu ya. Nah, yang bersambung nanti dengan ductus collectifus. Ini dia. Ductus collectifus yang ini, yang ke bawah. Ya, nanti dia akan masuk ke ductus collectifus yang ini. Nah, ini dia lengkung Henle yang tadi ya. Lengkung Henle ini dia segmen panjang berdinding tipis nih yang berbentuk seperti leher angsa. Ini dia ya. Nah, nanti ke distal, dari distal akan bermuara ke collectifus. Collectifus itu yang ini. Ini adalah ductus collectifus, ini dia ductus collectifus yang nantinya dia akan masuk ke pelvis. Tadi ya dari pelvis ke ureter, ureter ke kandung kemih. Nah, fungsinya apa? Nanti di pembentukan urin. Ini adalah bagian-bagiannya dulu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari pembentukan urinnya. Setelah kita lihat struktur, teman-teman perhatikan bahwa proses yang pertama itu terjadi di daerah glomerulus. Ini glomerulus. Ini ya, ini glomerulus. Saya perbesar ke daerah atas. Ini adalah glomerulus. Glomerulus ini teman-teman kapiler darah. Jadi ditutupi dia glomerulus itu oleh suatu selaput namanya kapsula Bowman. Jadi kapsula Bowman dengan glomerulus itu disebut sebagai badan Malpighi gitu ya. Jadi penutupnya kapsula Bowman, di dalamnya ada glomerulus. Buat apa glomerulus? Itu adalah pembentukan urin pertama yang disebut sebagai proses filtrasi terjadi di situ. Gitu ya. Nah, menghasilkan apa? Nanti menghasilkan urin primer. Apa yang difiltrasi? Semua molekul-molekul besar tidak akan melewati dia. Akan masuk lagi ke dalam tubuh. Sedangkan molekul kecil seperti apa? Air, gula gitu ya. Asam amino, asam urat, kreatinin, NH3, urea, K, NaCl, fosfat, dan sulfat. Dia difiltrasi lalu lolos ke tubulus yang kedua. Yang namanya tubulus proksimal. Ini ya, dia akan lolos nih yang tadi saya sebutkan. Kenapa dia lolos? Sebab ini molekul-molekulnya kecil. Nah, ingat bahwa glomerulus itu kan kapiler darah. Punya lubang. Kalau kapiler itu dia berlubang. Akibatnya molekul kecil bisa lolos masuk ke tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal ini terjadi proses yang disebut sebagai reabsorpsi. Reabsorpsinya apa? Reabsorpsinya adalah obligat atau pasti terjadi reabsorpsi di situ. Gitu ya. Apa yang direabsorpsi? Zat-zat yang masih bermanfaat oleh tubuh. Contohnya asam amino. Kan ini tadi ada asam amino ya, bermanfaat bagi tubuh, maka diserap kembali oleh tubuh. Glukosa direabsorpsi lagi. Vitamin, air, natrium, kalium, klorida, dan zat yang masih diperlukan oleh tubuh direabsorpsi di tubulus contortus proximal secara obligat, secara pasti, gitu ya, direabsorpsi di situ. Namun ada juga yang disebut sebagai reabsorpsi fakultatif. Maksudnya fakultatif di sini bisa terjadi, bisa enggak. Contohnya di mana? Misalkan di distal, di tubulus contortus distal itu terjadinya fakultatif, gitu ya. Nah, nanti bisa tergantung kebutuhan tubuh kita gitu ya. Kalau misalkan kita dehidrasi, maka hormon akan membantu. Salah satunya adalah PTH. Misalkan dia reabsorpsi kalsium, dibantu oleh PTH, direabsorpsi. Jadi fakultatif. Kalau memang dibutuhkan, diserap. Kalau tidak dibutuhkan, ya nggak usah. Atau yang kedua, bisa reabsorpsi air, dibantunya oleh ADH. Di situ juga bisa terjadi reabsorpsi air yang dibantu oleh ADH. Nantinya ketika tubuh kita dehidrasi, air diserap di situ dengan bantuan antidiuretik hormon, gitu ya. Oke, seperti itu. Nanti hasilnya apa? Hasil dari reabsorpsi itu teman-teman menghasilkan urin sekunder, gitu ya. Terjadi di TKP, urin sekunder terbentuk yang nantinya tadi kan urin primer masuk ke contortus proximal, lalu direabsorpsi jadi urin sekunder. Urin sekunder dia akan masuk kemana? Ke tubulus contortus distal. Sebelum ke distal, urin primer itu setelah direabsorpsi menjadi urin sekunder, dia akan masuk dulu ke lengkung Henle. Jadi urin sekunder ini dia akan masuk dulu ke lengkung Henle sebelum ke distal, gitu ya. Nah, nanti di distal akan terjadi augmentasi di contortus distal. Mana distal? Nah, ini dia, gitu ya. Jadi di distal sebelum dia masuk ke collectifus, di distal ini dia terjadi augmentasi, yaitu penambahan zat yang memang tidak berguna lagi dalam tubuh sebab dia berlebih. Contoh hidrogen, K+, kalau berlebih itu dia ditambahkan di situ, gitu ya. Atau juga bisa juga amonia, gitu ya. Akibatnya dia akan masuk ke dalam collectifus, itu sudah jadi urin sebenarnya. Jadi hasil dari augmentasi
membentuk urin sebenarnya. Gitu ya. Masuk ke kolektifus, dari kolektifus ke pelvis, pelvis ke ureter, ureter ke kantung kemih. Ini adalah 3 proses pembentukan urin, filtrasi, reabsorpsi, dan aumentasi. Gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di dalam proses pembentukan urin juga, tadi di filtrasi itu kita perbesar lagi, kita lihat lagi, di sini kan terjadi proses penyaringan kan ya, di glomerulus ini. Nah, proses penyaringan ini di glomerulus, kenapa glomerulus berperan sebagai penyaringan? Sebab glomerulus itu merupakan kapiler darah yang punya pori, gitu kan ya. Nah, di dalam glomerulus ini, teman-teman, nanti terdapat sel-sel podosit. Sel podosit inilah yang berperan sebagai penyaring di dalam glomerulus, gitu ya. Jadi banyak-banyak sel podosit. Nah, sel podosit nanti dapat ditembus oleh air dan molekul-molekul yang berukuran kecil seperti tadi. Bisa glukosa, bisa asam amino, vitamin, gitu ya, bisa lewat dari situ. Nah, di dalam glomerulus juga dia terdapat pengikatan sel-sel darah, teman-teman, juga keping-keping darah dan sebagian besar protein plasma. Jadi protein-protein yang molekulnya besar itu dia diikat di situ, nanti dia tidak ikut dikeluarkan, gitu ya, tidak ikut dikeluarkan. Nanti hasil penyaringan dari filtrasi di glomerulus itu menghasilkan urin primer. Jadi kalau saya perbesar daerah glomerulus itu, nah seperti ini teman-teman, berupa saluran-saluran kapiler darah kan ya. Nanti ada sel-sel podosit. Sel podosit inilah yang berperan sebagai penyaring, gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah lubang-lubang kecil di dalam kapiler-kapiler darah pada glomerulus. Jadi molekul kecilnya lolos dari sini, keluar, gitu ya. Itu filtrasi. Yang kedua, tadi kita perjelas lagi di daerah ginjal itu kan ada proses filtrasi. Kita perjelas lagi teman-teman bahwa kenapa terjadi filtrasi, sebab terjadinya perbedaan tekanan, gitu ya. Jadi yang pertama, tekanan di darah itu kan dia tergantung pada aliran dari arteri yang masuk, gitu ya. Jadi darah yang masuk ke dalam glomerulus itu adalah dibawa oleh arteri aferen, namanya teman-teman, arteri aferen masuk ke dalam glomerulus, lalu di sini disaring, lalu hasil saringannya akan masuk lagi ke tubuh lewat arteri eferen keluarnya, gitu ya. Nah, jadi terjadi pertukaran perbedaan tekanan di antara arteri aferen dan eferen, gitu ya. Terus yang kedua, perbedaan dari tekanan ini yang ditimbulkan ini oleh kontribusi tidak seimbangnya protein-protein di plasma, juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan, gitu ya, yang mengakibatkan terjadinya penyaringan di dalam glomerulus. Jadi selain tekanan darah, juga komponen protein yang menyebabkan tekanannya berbeda, yang mengakibatkan terjadinya filtrasi. Dan yang ketiga, tekanan yang ditimbulkan itu bisa juga oleh cairan di bagian awal tubulus, teman-teman, yang mendorong cairan keluar dari glomerulus. Di sininya jadi tekanan cairan yang ada di glomerulus ini nanti menuju ke kapsula Bowman. Ini kapsula Bowman itu di sini ya, ada ruang-ruangan. Ada tekanan air juga di sini yang mengakibatkan molekul-molekul kecil dari glomerulus juga bisa keluar, gitu ya. Jadi awalnya tekanannya itu dari arteri eferen sekitar 55 mmHg, lalu dia ketika masuk ke daerah kapsula Bowman menjadi berkurang 15 mmHg, gitu ya. Lalu di situ ada tekanan osmotik sekitar 30 mmHg di plasma koloidnya, gitu ya. Nanti tekanan filtrasi bersihnya itu 55 dikurangi 15, gitu kan ya, dikurangi 30, jadi sekitar 10 mmHg. Itu dia tekanan yang terjadi di dalam glomerulus yang mengakibatkan terjadinya proses filtrasi. Terus selanjutnya teman-teman, di dalam proses pembentukan urin itu ada yang disebut sebagai reabsorpsi kan ya. Kita perjelas lagi terjadinya di TKP. Tadi kan hasil dari penyaringan itu membentuk urin primer yang akan masuk ke tubulus contortus proximal di sini ya. Ini perhatikan yang B ini yang warna orange gitu ya, reabsorpsi ini. Di sini ada sekresi di daerah C. Oke, kita lihat. Oke, nah urin primer hasil dari filtrasi itu dia akan masuk ke tubulus contortus proximal. Nanti di sana terjadi proses yang disebut sebagai reabsorpsi, penyerapan kembali. Siapa yang diserap kembali? Molekul-molekul kecil yang berperan penting dalam tubuh, glukosa, asam amino, dan yang lain-lain. Ion-ion yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, gitu ya. Nah, penyerapan sendiri, teman-teman, penyerapan kembali ini, reabsorpsi ini dia berlangsung secara transfer aktif, gitu ya. Artinya transfer aktif ini membutuhkan energi, gitu ya.
Nah, air pada filtrat glomerulus ini dia mengalami penyerapan melalui proses osmosis. Kalau air mah diserap kembalinya secara osmosis. Terus penyerapan air dia terdapat di dalam pembuluh proksimal ini, juga terjadi di distal penyerapan air, di lengkung Henle juga terjadi, dan yang paling banyak adalah penyerapan air itu terjadi di tubulus pengumpul atau di tubulus kolektifus. Gitu ya. Nanti bahan-bahan yang telah direabsorpsi akan dikembalikan ke kapiler darah. Di kapiler darah tentu akan masuk lagi ke jantung nantinya ya, untuk diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa reabsorpsi selain reabsorpsi nutrisi dan air, juga terjadi reabsorpsi garam. Nah, reabsorpsi garam ini terjadi pada lengkung Henle, khususnya pada lengkung Henle yang menaik. Jadi lengkung Henle yang turun dari proksimal itu kan turun ke bawah, itu adalah reabsorpsi air, sedangkan lengkung Henle yang naik yang menuju ke distal itu adalah penyerapan garam di situ gitu ya. Akibat dari reabsorpsi akan menghasilkan urin sekunder yang akan mengalir di tubulus distal gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ini filtrasi itu terjadi di TKP di sini, nanti masuk lagi ke pembuluh darah untuk sel-sel atau nutrisi-nutrisi yang bergunanya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam proses penyerapan gitu ya atau reabsorpsi, bisa diperhatikan sama teman-teman, ada transport aktif, ada transport pasif. Nah, ini yang warna biru itu adalah proses transport pasif. Dalam hal ini adalah osmosis. Jadi air masuk ke dalam pembuluh darah dari TKP itu secara osmosis atau transport pasif, sedangkan zat-zat yang terlarut yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti glukosa dan asam amino tadi ya, dia masuk lagi ke dalam pembuluh darah itu secara transport aktif, membutuhkan energi gitu ya untuk memasukkan kembali ke dalam pembuluh darah. Seperti itu. Dan air dan beberapa zat terlarut itu kan dia masuk dan keluar dari epitelnya. Ini ada epitelnya nanti di sini ya. Ada di tubulus contortus proximal, juga epitel yang ada di pembuluh darah gitu ya. Di sini ada saluran-saluran yang menghubungkannya, teman-teman bisa diperhatikan. Ini saluran yang nantinya menuju ke pembuluh darah, ini yang disebut sebagai gap junction. Nah, ini dia ada saluran-salurannya ya. Nah, ini gap junctionnya, ini juga gap junctionnya. Jadi bisa lewat gap junction atau bisa secara langsung dari selnya tubulus proximal langsung ke sel yang ada di pembuluh darah secara transport pasif ataupun secara transport aktif gitu ya. Jadi untuk mencapai pembuluh darah, si nutrisi ini, zat-zat yang direabsorpsi menggunakan jalur yang disebut sebagai transseluler ini ya, transseluler dan paraseluler. Kalau paraseluler lewat saluran gap junction, kalau transseluler lewat selnya gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya berkenaan dengan proses pembentukan urin yang terakhir adalah augmentasi, teman-teman. Di dalam proses augmentasi kan terjadi di TKD gitu ya. Nah, nanti proses ini juga terjadi di tubulus contortus collectifus atau pengumpul gitu ya. Terjadi juga di sini yang nantinya menghasilkan urin sekunder, urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya itu mengandung apa? Nanti mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembengkaran protein, dalam hari ini adalah kreatinin gitu ya. Zat-zat yang berlebih seperti H+, K+, NH4- juga dibuang di sini, diaugmentasikan gitu ya. Zat-zat yang memang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Kenapa tidak dibutuhkan? Sebab berlebih yang ini nih. Nanti diaugmentasikan ke distal atau diaugmentasikan ke tubulus contortus. Nah, fungsi utama dari nepron teman-teman dan tubulus pengumpul pada ginjal ini, dia perannya adalah sebagai pusat homeostasis yang menjaga keseimbangan gitu ya. Jadi komposisi orang ketika urin normal pada orang dalam keadaan normal itu kan 96%-nya pasti kandungannya air, teman-teman. 4%-nya adalah benda padat gitu ya. Terus 2%-nya itu dia urea isinya, dan 2%-nya adalah hasil zat-zat metabolik gitu ya, seperti misalkan zat warna empedu, garam-garam mineral, juga zat-zat yang berlebih dalam darah H+, K+, gitu ya. Itu dia 2%. Nah, volume urin manusia hanya 1%, teman-teman, dari filtrat glomerulus. Hanya 1%. Artinya 99 filtrat glomerulus dia akan diserap kembali oleh tubuh. Jadi nepron itu hanya mengeluarkan 1% untuk jadi urin. Tapi kan nepronnya banyak.
Ya, oke, 1% dari setiap nefron menghasilkan urin yang kita kenal urin sebenarnya yang dikeluarkan oleh teman-teman. Gitu ya. Nah, ini dia glomerulus yang ditutupi oleh kapsula Bowman membentuk badan Malpighi. Lalu dia akan mengalir ke TKP. Ini urin primernya, di TKP direabsorpsi. Ini kan filtrasi di sini ya. Direabsorpsi hasilnya urin sekunder. Urin sekunder itu dia ke lengkung Henle yang turun dan menaik. Yang turun dia reabsorpsi air, yang naik reabsorpsi garam. Lalu dia ke TKD dan TKK gitu ya, TKK untuk diaugmentasi gitu ya. Ini adalah zat-zat yang diserap kembali di reabsorpsi, ini adalah zat-zat yang diaugmentasikan. Seperti itu ya. Oke, itu adalah proses augmentasinya. Nah, selanjutnya teman-teman di dalam ginjal, jadi ketika kita simpulkan, maka proses kesimpulan di dalam proses pembentukan urin itu yang pertama perlu diingat bahwa di dalam tubulus collectifus, tubulus contortus proximal itu dia bisa terjadi reabsorpsi dan sekresi ini teman-teman. Nah, di sini juga menjaga pH cairan tubuh supaya tetap konstan, gitu ya. Misalkan obat-obatan, racun dan yang lainnya yang telah diproses di dalam hati itu dikeluarkan di dalam filtrat ini. Nanti akan dikeluarkan lewat urin, gitu ya. Seperti itu. Yang selanjutnya di lengkung Henle ini, teman-teman bisa diperhatikan di lengkung Henle yang turun itu terjadi sebuah reabsorpsi, di mana reabsorpsinya itu dia air. Sedangkan lengkung Henle yang menaik itu reabsorpsi juga, reabsorpsinya adalah reabsorpsi garam, gitu. Terus ini ya sudah yang garam. Selanjutnya di tubulus contortus distal ini dia terjadi proses sekresi dan augmentasi bisa terjadi dan juga reabsorpsi juga bisa terjadi kapan? Kalau fakultatif tadi sudah dibahas ya, bisa penyerapan air atau penyerapan garam kalau memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti itu. Kalau misalkan tidak terjadi reabsorpsi maka dia augmentasi, otomatis augmentasinya sudah pasti itu ya. Pengeluaran zat-zat yang memang berlebih dalam tubuh kita. Ini adalah kesimpulannya teman-teman. Jadi hasil dari filtrat itu dia menghasilkan ini filtratnya, hasil filtrasinya. Nanti direabsorpsi lagi ini. Oke, diserap lagi di tubulus contortus proximal. Masuk ke lengkung Henle. Di lengkung Henle menurun reabsorpsi air. Yang menaik reabsorpsi garam. Di TKD bisa reabsorpsi garam atau dia pemaugmentasi K+, H+, dan obat-obatan yang memang sudah tidak dibutuhkan. Lalu di kolektifus bisa reabsorpsi air dan garam yang nantinya akan jadi urin sebenarnya ke pelvis. Gitu ya, itu dia. Itu di ginjal berkenaan dengan pembentukan urin. Nah, sekarang faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan urin? Itu ada 3. Yang pertama tadi ya, ADH atau antidiuretik hormon. Ini adalah hormon yang mempengaruhi keberadaan air dalam tubuh kita. Contoh, ketika seseorang mensekresikan ADH, teman-teman, ADH ini kan dia perannya itu adalah menjaga konsentrasi air di dalam darah. Nanti fungsi kerja hormon tersebut dia mempermudah penyerapan air di mana? Nah, di tubulus distal dan di tubulus pengumpul. Kapan? Ketika kalian dehidrasi, maka ADH akan keluar, lalu dia akan bekerja di daerah distal dan di daerah kolektifus untuk menyerap air sebanyak mungkin supaya kalian tidak dehidrasi. Jadi ADH mempengaruhi ya jumlah dari urin yang dikeluarkan. Yang kedua adalah tentu ketika kalian minum, ini juga mempengaruhi produksi urin sedikit ataupun banyak, gitu ya. Otomatis lah ini. Nah, kalau minumnya banyak, maka urinnya juga akan banyak. Pipisnya juga banyak. Air yang diminum sedikit, maka otomatis pipisnya pun biasanya lebih kental dan lebih sedikit, gitu ya. Dan yang ketiga adalah hormon insulin. Hormon insulin ini teman-teman, misalkan jika kadar hormon insulin rendah, maka kadar gula dalam darah menjadi tinggi. Ingat, peran dari insulin itu adalah menarik gula dari darah masuk ke dalam sel. Sekarang insulinnya rendah, akibatnya gula di dalam sel, di dalam pembuluh darah tinggi kan? Nah, itu punya akibat. Apa akibatnya? Nanti yang dikeluarkan si gula nanti akan dikeluarkan melalui tubulus contortus distal. Nanti keberadaan gula ini akan mengganggu proses penyerapan air, teman-teman. Nah, pada orang-orang yang diabetes, teman-teman, dia biasanya kan dehidrasi. Kenapa? Sebab penyerapan air di dalam tubulus distal ataupun kolektifus itu dihambat dengan keberadaan gula di urin. Nah, itu jadi bahaya, gitu ya. Dehidrasi, jadi mengganggu proses penyerapan air di tubulus distal ataupun di kolektifus. Nah, untuk urin yang normal punya warna gradasinya seperti ini, teman-teman.
Sedangkan kalau teman-teman lalu pipis punya gradasi warna urin seperti ini, berarti teman-teman dalam keadaan dehidrasi. Jadi patut diwaspadai gitu ya. Gradasinya mesti mendekati ke daerah bening. Itu berarti teman-teman dalam keadaan tidak dehidrasi. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin gitu ya. Nah, yang tadi ADH teman-teman, kapan ADH ini bekerja? Dia punya feedback positif nih. Jadi dengan adanya ADH, pengeluaran ADH, feedback positifnya apa? Meningkatkan osmolaritas darah ketika kalian dehidrasi, akibatnya air mudah banyak diserap di tubulus distal dan di tubulus collectifus gitu ya. Nah, nanti jika konsentrasi air dalam darah turun, nanti cairan darah akan pekat, maka ADH pasti disekresikan. Ketika ADH disekresikan, nanti di dalam ginjal air banyak diserap gitu ya. Nah, akibatnya permeabilitas dinding pembuluh distal dia dan pengumpul dia akan lebih kuat menarik air supaya masuk lagi ke dalam tubuh kita gitu ya. Itu feedback positif. Feedback negatifnya apa? Feedback negatifnya pengeluaran ADH itu dia inhibisi terhadap osmolaritas darah menjadi rendah. Contohnya adanya alkohol mengakibatkan ADH terhambat di dalam proses penyerapan airnya gitu ya. Jika konsentrasi air di dalam darah tinggi, teman-teman, maka cairan darah lebih encer, maka sekresi ADH akan berkurang. Ketika sekresi ADH berkurang, otomatis teman-teman apa yang akan terjadi akibatnya penyerapan air di distal juga di pengumpul akan berkurang. Itu feedback negatifnya ya. Kalau sudah normal lagi di dalam cairan di dalam darah ternyata normal lagi air, maka feedback negatifnya dihentikan pengeluaran ADH supaya tidak menyerap lagi air yang ada di collectifus ataupun distal. Jadi normal lagi. Itulah keseimbangan osmoregulasi air dalam tubuh kita yang diperani oleh ADH. Gitu ya. Itu dia teman-teman berkenaan dengan kerja dari ADH. Nah selanjutnya teman-teman di ginjal juga nanti ada gangguan-gangguan yang sering menyerang ginjal. Yang pertama ada yang disebut sebagai nefritis gitu ya. Nah nefritis apa? Nah ini adalah akibat dari infeksi bakteri namanya Streptococcus teman-teman. Nefritis adalah radang pada daerah nefron gitu. Kalau radangnya di daerah uretra maka namanya adalah uretritis. Kalau radangnya di kantung kemih, maka namanya adalah sistitis. Ini adalah nama-nama kelainan ketika terjadi radang yang diakibatkan oleh bakteri, gitu ya. Ini adalah glomerulus, glomerulus yang tidak sehat, teman-teman bisa diperhatikan, gitu ya. Jadi dia sekresi protein, mengeluarkan protein. Waduh bahaya kalau proteinnya keluar masuk ke dalam urin, itu bisa terjadi albuminuria, gitu ya. Di mana protein terdapat di urin, harusnya kan nggak boleh. Gitu ya. Yang kedua, nah yang barusan albuminuria apa? Ini adalah ditemukannya protein di dalam urin. Berarti siapa yang rusak? Glomerulusnya rusak. Sebab kan protein itu tidak akan lolos di glomerulus. Sebab protein memiliki molekul yang lebih besar. Kalau ada di urin protein, berarti glomerulus yang rusak. Gitu ya. Terus yang ketiga, diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu atau kencing manis, teman-teman, ini yang dipengaruhi oleh tidak diproduksinya hormon yang disebut sebagai insulin gitu ya. Nah, ini kalau rendah itu bisa mengakibatkan si insulin si glukosanya itu masuk ke mana? Ke daerah tubulus distal dan tubulus collectifus yang mengakibatkan apa? Penyaringan air atau penyerapan kembali air di daerah tubulus distal dan collectifus menjadi terhambat. Akibatnya gula akan keluar lewat urin gitu ya, pipisnya, makanya disebut sebagai kencing manis. Ada glukosa di dalam urinnya. Gitu ya, itu bahaya. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai batu ginjal. Kalau batu ginjal ini karena adanya endapan teman-teman di daerah rongga-rongga ginjal atau juga di pelvis renalis gitu ya, rongga-rongga ginjal atau bisa juga yang daerah yang menuju ke daerah kantung kemih. Tapi yang lebih banyak itu adalah di pelvis renalis terjadi endapan-endapan gitu ya. Bisa dari kalsium karbonat gitu ya ataupun kalsium fosfat itu yang mengendap di situ di daerah pelvis renalis, itu batu ginjal. Terus ada yang disebut sebagai diabetes insipidus atau orang tersebut mengalami kelainan pipis terus. Kenapa? Sebab kekurangan hormon ADH. Tadi ya dengan adanya ADH kan membantu proses penyerapan kembali air di TKD dan di TKK di collectifus. Ketika tidak ada dia, maka air tidak diserap mengakibatkan orang tersebut sering pipis. Gitu ya, ADH-nya tidak dikeluarkan. Terus ada yang disebut sebagai anuria. Apa ini anuria? Anuria ini adalah kerusakan glomerulus, teman-teman.
Jadi ketika glomerulusnya rusak, mengakibatkan apa? Tidak akan pernah terbentuk urin primer atau tidak akan pernah terbentuk filtrat yang disebut sebagai urin primer benar gitu ya. Akibatnya dia tidak bisa menghasilkan urin-urin yang pada umumnya adalah isinya zat-zat sisa. Malah yang dikeluarkan adalah nutrisi-nutrisi yang memang masih dibentuk atau dibutuhkan oleh tubuh. Kan bahaya, anuria. Jadi tidak terbentuknya urin yang benar-benar isinya adalah komposisi urin zat sisa. Gitu, itu dia anuria. Gitu teman-teman, itu adalah kelainan-kelainan yang berkenaan dengan sistem ekskresi pada ginjal. Nah, ada teknologi yang bisa berperan membantu di dalam proses ketika seseorang mengalami kelainan pada ginjal. Yang pertama, misalkan ketika terjadi infeksi di daerah nefron atau yang disebut sebagai nefritis, maka biasanya dapat diberantas dengan cara apa? Mengkonsumsi teman-teman antibiotik gitu ya, tentu dengan resep dari dokter. Yang kedua, untuk yang kelainan diabetes mellitus tentu misalkan bisa keturunan, bisa juga pola hidup gitu ya. Nah, penderita hendaknya mengatur diet. Jadi caranya adalah mengatur diet yang ketat gitu ya, tentu sesuai dengan petunjuk dokter juga. Yang tujuannya adalah menurunkan kadar gula di dalam darah. Nanti dokter akan memberikan untuk yang genetis, misalkan dokter akan memberikan bantuan berupa suntik insulin gitu ya untuk yang genetis. Terus bagi penderita yang mengalami kekurangan fungsi ginjal, misalkan hilangnya fungsi ginjal, dapat memanfaatkan ginjal buatan bisa, atau dengan mencuci darah gitu ya, dengan bantuan hemodialisa atau cuci darah. Nanti alternatif lainnya bagi penderita yang ginjalnya tidak berfungsi, misalkan dengan melakukan transplantasi atau cakok ginjal juga bisa gitu ya. Itu adalah alternatif-alternatif teknologi pengobatan bagaimana ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik. Seperti itu teman-teman. Nah, itu saja dulu kayaknya ya sampai di ginjal. Nah, ini terakhir untuk pembahasan ginjal. Nanti kita lanjutkan ke organ ekskresi yang lainnya ya. Nah, ini adalah hemodialisa, teknologi yang dimanfaatkan di dalam proses penyaringan darah ketika seseorang gagal ginjal. Jadi yang pertama prosesnya darah yang sebelumnya telah diberi zat anti penggumpal namanya heparin gitu kan ya. Jadi diberi dulu heparin. Setelah dia diberi heparin kan ini dari tubuh kan ya masuk set darah yang belum tersaring, nanti diberi dulu suntik heparin di sini supaya tidak menggumpal, terus nanti masuk ke pompa darah yang akan dialirkan ke hemodialisa, ke alat dialisanya. Zat-zat yang tidak butuh dikeluarkan, ini zat-zat yang diperlukan dimasukkan kembali ke dalam tubuh, lalu dialirkan lagi lewat suatu saluran, nanti akan masuk lagi ke tubuh orang tersebut. Ini yang disebut sebagai hemodialisa. Gitu ya. Oke, sip. Teknologi untuk membantu ketika seseorang terjadi gagal ginjal. Jadi cuci darah bahasa kitanya. Oke, itu saja teman-teman. Jadi organ pertama di dalam sistem ekskresi di video pertama kita baru bahas pendahuluan dan ginjal. Nanti untuk kulit, hati, dan juga organ ekskresi yang lainnya saya bahas di pertemuan yang kedua ya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video kedua. Oke.